ziarah itu kan. Di santri pulang ziarah itu jadi sekitar jam 1 dini hari lah. Pulang dari Kemudian ziarah dari mana? Dari mana? apa ya? Pokoknya saya kurang ada sih, cuma nanti saya cek lah datanya. Pokoknya itu pulang ziarah dan jadi itu kegiatan pesantren lah, pulang ziarah. Nah akhirnya kan jam 1 itu anak tersebut kan karena memang berhentinya itu di pom bensin Teluk Naga itu, sehingga kan dijemput lah oleh orang tuanya. Nah terjadilah insiden itu pada pukul 1 dini hari. Jadi kalau untuk bapaknya mah aman, tidak terjadi sesuatu apa-apa. Nah seorang santri ini yang tragis, kepalanya pecah terlindas mobil truk tanah itu. Nah karena yang menjadi korban ini adalah salah satu dari pesantren besar di wilayah Pantura, yaitu pesantren Al Hasaniyah. Itu kan di wilayah Pantura itu memang salah satu pesantren tua. Jadi berlangsung bereaksilah malam itu juga masyarakat berbondong-bondong turun, artinya meminta pertanggungjawaban dari pihak mobil. Nah di situ juga para aktivis bergerak. Nah sehingga terjadilah pertemuan tadi yang tadi videonya saya up itu, Bang Samsudin. Kemudian di situ dihadiri juga oleh Pak Bupati, kemudian Pak Kapolres, kemudian dari Dishub, ada juga dari Polantas. Nah, di situ disampaikan oleh Bang Samsudin bahwa sebetulnya PIK 2 itu memiliki jalur sendiri, tapi kenapa tidak digunakan? Nah, itulah sebetulnya yang waktu itu pernah saya sampaikan kepada Kang Mahesa, bahwa jalan selama masih ada perbaikan untuk tidak dilalui oleh mobil tanah. Nah, ternyata kejadian. Nah, itulah waktu itu sempat kita bahas kan ya, kita sampaikan. Nah, ternyata apa ya, waktu itu pernah saya khawatirkan dengan teman-teman para aktivis, dan itu terjadi. Dan itu terjadi kepada santri. Tragis sekali kejadian itu. Pakwaji ya, di Pakwaji Kang ya? Teluk Naga. Kang. Oh, Teluk Naga. Nah, Teluk Naga. Ini menjadi dilematik buat kita ya. Inilah yang kita perjuangkan selama ini kan. Ya kalau sudah begini kan nggak bisa nyawa dibalikin itu gitu loh. Jadi apa ya, para jongos-jongos back ini, emang mereka sudah hilangkah naluri kemanusiaannya? Nah sekarang begini kawan-kawan yang dirahmati Allah. Nah itu terjadi di Kosambi, di Teluk Naga, dan bukan sekali Kang ini ya. Betul, yang ini betul bukan yang sekali. Yang keberapa ini? Mungkin kalau dihitung dari awal ya udah mungkin ya udah ratusan kali. Astagfirullahaladzim. Kalau bicara korban ya. Korban iya. Yang sampai meninggal dunia ada 10 Kang. Bahkan lebih ya Allah ya Rabbi. Nah kawan-kawan coba, kalau sampai masuk Kronjo, Mawo, Koronjo sampai Tenara, ya itu di mana-mana karena licin, becek, potensi kecelakaan itu akan besar. Masa kita nunggu korban nyawa dulu? Sudah tidak pantas lagi kita ini berbicara teori-teori lagi. Tidak usah masuk ke wilayah teknis-teknis lagi sekarang. PIK ini memang brengsek. Oh musibah, ya musibah dari kemarin-kemarin kan sudah ada. Dan mereka tidak pernah ngikutin peraturan karena merasa sudah nyuap pejabat. Oknum. Ya betul. Wes kalau gitu nantilah. Ini nanti silahkan kalau minimal nih orang-orang yang kesel ini 10 Mei minimal hadir lah ya. Kalian yang ingin menjerit, warga Teluk Naga, Kosambi, datang ke Tanara. Yang ingin menjerit, datang ke Tanara atau Pontang. Yang ingin menjerit harus datang. Hari ini kejadiannya, makan korban. Seorang santri meninggal karena mobil truk yang isi proyek PIK. Nah itu sampai dibakar nggak mobilnya Kang?
Karena langsung cepat ya dari pihak pesantren juga hadir, kemudian dari keluarga hadir, ditenangkan masa itu sehingga langsung diamankan mobil termasuk supirnya. Tapi kalau untuk dihancurkan sih agak hancur lah oleh masa itu, sempat dimasak. Karena kalau tidak ditahan pada malam itu ya bisa kemungkinan ya terbakar. Gitu. Jadi ya, sempat ditenangkan masa itu. Jadi ya karena kalau sudah acak-acakan masa itu kan sudah tidak bisa dikendalikan. Buat saudara-saudara di Mauk, di Keronjo, di Tenara, apakah nunggu anak kalian baru kalian menolak, baru bersuara? Yang kita lakukan ini atas nama kemanusiaan, sehingga kami tidak melirik ini orang Teluk Naga, ini orang Kesambi, ini orang Pakuaji. Enggak, kita bersuara atas nama kemanusiaan. Kapan kita ini mau tidur baik nanti giliran anakmu, saudaramu? Kalau sudah mati mah nggak bisa. Kita mau gorok lagi leher si supir, gak bisa juga. Sekarang kalau mau bersuara tuh sekarang. Sekarang ini sudah terlanjur, makan banyak korban. Jangan lebih besar. Kita ini konteksnya untuk meminimalis kemudorotan dan kerusakan, kehancuran. Betul, betul. Karena kalau sudah terjadi, ya itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Karena yang melewati jalur tersebut itu adalah kita. Makanya kita berpotensi bisa kemungkinan menjadi korban selanjutnya. Gitu kan. Agak cun, yang disuap mah paling oknum pejabat, bukan rakyat dan masyarakat. Masa kejadian hari ini masih juga tidak membangunkan rakyat? Nanti saat keluarga anda baru, makanya saya sebenarnya agak menunggu tuh mereka jongos-jongos itu keluarganya. Kalau sampai kesenggol mobilnya pik, gimana tuh suara mereka? Masa giliran kita ketawain, bodoh bukan anak saya gitu ya? Boleh nggak nanti itu jongos-jongos pik itu kalau keluarganya kesenggol mobil pik, terus habis itu kita ketawain, bodoh amat bukan anak saya, lu teriak sendiri gitu. Opo iki? 10 Mei lah. Siap. Hitam kan. Semua 10 Mei baju hitam nanti. Dari Tenara sampai Pontang. Siap. Jadi ya kita sedang berduka lah. Kemudian tadi juga kita meminta kepada pihak kepolisian untuk mobil itu tidak jalan terlebih dahulu sampai jalan itu selesai diperbaiki. Tetapi diaminkan selama 7 hari masa berkabung. Ya kita sih minta tetap itu tidak boleh lewat lah selama jalan itu masih diperbaiki. Karena kan dia udah punya jalur itu kan. Sebetulnya kalau mau dilewati itu pik itu udah punya jalan sendiri, tapi dia tidak mau menggunakan jalannya. Secara perundang-undangan salah nggak sih pik ngelewatin jalan raya itu? Perdanya itu kan hanya dari pukul 10 sampai pukul 5. Nah, cuma kan persoalannya adalah bahwa jalur yang dia lewati itu masih dalam perbaikan sehingga terjadi penyempitan jalan. Nah, makanya kita meminta, tadi disampaikan oleh aktivis Pantura juga saudara Samsudin itu, untuk mobil tanah itu jangan melintas terlebih dahulu sampai jalan itu betul-betul layak untuk dilalui oleh mobil-mobil besar. Nah, kan ditanya solusinya bagaimana kalau itu mobil tidak bisa dilalui? Ya solusinya silahkan mobil tanah melalui jalur pik. Jadi tol keluar itu Cengkareng itu kan bisa langsung masuk. Jadi jalur sendiri mah nggak dipakai? Nggak dipakai oleh. Bangsat kamu itu pik, memang bangsat. Betul. Nah, makanya di video itu kan sama Bang Samsudin juga dibilang bangsat pik 2 itu kan. Licik itu. Jalan sendiri nggak dipakai, takut rusak. Jalan negara kamu pakai, bangsat memang kamu, benar pik. Ya itu. Nah sekarang gini mau diapain ini anak yang sudah meninggal ini?
Mau diapain? Nunggu anakmu tah, netizen. Kok murah amat nyawa anak bangsa ini. Itu si pejabat-pejabat pelongo itu apa nggak sedih hatinya itu? Ya, jadi ini udah korban yang kesekian kali, Kang. Korban kesekian kali, bahkan ya banyaklah yang lebih parah itu ya, kakinya putus, bahkan sampai meninggal di tengah jalan. Kemudian ada yang terlindas, yang korban 6 orang satu mobil itu ada 6, yang 2 meninggal suami istri. Kemudian yang 4 luka-luka, banyak lah kalau mau dihitung bahkan mungkin udah ratusan lah korban-korbannya itu. Saya bukan si pitung sih Kang ya. Kalau saya si pitung mah mending saya gorokin aja satu-satu itu, mulai dari jongos. Saya bukan si pitung, nggak bisa ngegorok leher orang. Kalau saya punya keberanian, mending saya comot. Oh nggak bisa, saya bisanya ngegorok leher kambing kalau saya. Itulah keprihatinan kami warga Pantura terkait dengan korban anak yang meninggal itu. Hancur kepalanya itu karena terlindas itu kan. Buat orang-orang yang putus asa lagi, tolong ya jangan lakukan bunuh diri. Nyawa Anda itu berharga. Buat orang-orang yang sedang punya masalah, tolong jangan ambil langkah bunuh diri, itu dosa besar. Ya. Mending kalau mau bunuh diri mending jongos saja yang mati itu. Betul. Paham gak nih? Paham gak nih orang nekat? Setidaknya kau bermanfaat itu. Bikin shock terapi itu, oligarki itu. Belum lama ini ada insiden mengerikan sih di Cirebon. Di Cirebon belum lama ini. Kayaknya kalau sekarang di Banten ada yang melakukan itu agak seru kali kayaknya. Kalau dulu orang proyek insidennya di Cirebon nih. Kalau di Banten ada orang yang berani ngeginiin tuh jongos-jongos, kayaknya seru itu. Jadi ya makanya kan sejak awal sudah saya sampaikan bahwa memakan banyak korban ya, khususnya adalah para pengguna jalan, karena kan Tangerang itu kan dari awal kan dibangun itu, makanya kalau dari awal mungkin sudah di-up oleh Kang Mahesa itu ya mungkin sudah ratusan, dan itu sangat mengerikan, video-video itu sangat mengerikan sekali. Saya pernah ngumpulin Kang itu sampai berapa video sehingga terakhir itu saya hapus. Kalau Karena ada Kang, coba Kang kalau bisa dikumpulin, kita upnya di YouTube. Kalau YouTube bebas itu, nggak kena take down. Di TikTok take down. Kayaknya mungkin masyarakat ini baru akan menyadari bahaya fake setelah ini kita up. Kalau dulu kan di Teluk Naga, di Kosambi, orang takut meng-up. Coba carikan, tolong Kakang. Nanti akan memberikan keterangan, nanti kita live di YouTube. Jadi live-nya di YouTube secara eksklusif, bahwa kita tampilin itu korban-korban. Saya kira iya kan, kalau berkaitan nyawa, ya si orang tuanya kan masih berduka ini sekarang ini. bahkan ada yang lebih parah kan. Terakhir saya pernah komunikasi itu sama ayahnya korban. Itu dia punya anak perempuan sampai meninggal. Itu cuma dikasih uang kompensasi sebesar 5 juta waktu itu. Coba bayangkan, nyawa manusia itu hanya 5 juta rupiah. Sebentar Kang, ada warga di mana itu kejadian waktu ada yang Di Kosambi. Di Kosambi. Nah, Kosambi. berarti si kadesnya bangsat itu. Kalau nggak bangsat, masa nggak bela warga? Kan mestinya ini kita lagi ngomong setelah kejadian ya.
nyawa orang melayang. Mestinya kalau kadesnya nggak bangsat kan ngebelain hak nyawa kok. Kenapa kadesnya nggak ngebelain itu? Kenapa kadesnya nggak ngebelain itu? Bangsat amat ini si kades ini. Kemudian pernah terjadi juga ada seorang anak kecil itu usia berapa tahun ya, masih kecil lah. Jadi dia sama kakaknya itu ke counter kan. Ke counter itu lokasinya di Teluk Naga, di Tegal Angus. Itu kan jalur pik juga tuh mobil tanah itu. Jadi si adiknya lagi nunggu kakaknya ke counter. Adiknya ini lagi di motor kan. Adiknya ini lagi di motor karena kakaknya ke counter, karena kan antara counter sama parkir itu nggak jauh. Tapi ada di pinggir jalan. Jadi kakaknya beli pulsa di counter, adiknya nih ada di motor. Nah, itu dari belakang mobil tanah lewat, kelindes juga itu anak usia berapa tahun, masih kecil lah, hancur itu, badannya hancur. Ya bagaimana sih anak kecil itu kalau kena mobil tanah itu kan kiri kanan tuh satu, ini aja kan hampir ada 2 roda tuh ya, itu hancur. Itu di tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2019 kalau nggak salah kemarin, saat Pik pemilu. juga itu ya. Pik juga, mobil truk pik itu. Nah, disitulah saya dengan kawan-kawan mahasiswa kan sempat demo. Kenapa? Karena tidak ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan pada saat itu. Sehingga kita demo berjilid-jilid sampai yang itu insiden saya dipanggil kan, dijemput. Gini, mohon maaf Kang, kejadian itu ini kok kayak bukan negara Pancasila, kayak bukan negara hukum. Kan ada aparat, ada lurah. Ya Allah, ya Robbi. Jadi kejadian ya Allah, ya bahkan yang lebih emosional lagi terjadi Kang, ada videonya juga. Nanti saya cari lah coba. Gitu, mungkin di teman-teman ada. Itu yang kakinya putus siang hari. Jadi kakinya itu saat di atas paha itu kelindes mobil, putus itu. Nah, itu terjadi di Jalan Perancis. Jalan Perancis, dia mau nganter anaknya atau apa gitu. Siang hari kelindes mobil, kakinya putus. Itu masyarakat satu pun tidak ada yang mau ngebantu. Karena saking seringnya terjadi kecelakaan akibat mobil tanah. Kang, nanti temanya 10 Mei ini Kakang orasinya tentang ini ya. Jadi Kakang harus siap itu. Jadi harus valid di daerah-daerah mananya itu. Itu disampaikan semua itu. Nanti nanti orasinya agak panjang menceritakan titik-titik ini. Tapi harus harus valid lah, langsung dari sumber. Jadi itu penting ini untuk membakar semangat rakyat Banten. Kalau Akang memang misalnya agak ngeri-ngeri sedap, nggak apa-apa, nanti kita tambahin, biar saya juga nggak apa-apa. Tapi publik harus tahu di 10 Mei ini kita membahas orasi yang belum dibahas dari yang sudah-sudah ya. Salah satunya ini masalah korban-korban yang meninggal, yang cacat karena mobil proyek PIK. Ini harus kita up ya. Ya. Itu saya lanjutkan lagi cerita yang tadi ya, kisah yang tadi, saya karena belum selesai. Itu Kang, padahal pada saat itu korban ketika kakinya putus itu masih hidup. Masih hidup. Darah ngalir kemana-mana. Rakyat pada saat itu, masyarakat hanya nonton aja karena seringnya terjadi kecelakaan itu. Nah, sempat korban itu masih bisa main HP kan, artinya mungkin menurut saya itu dia mengabari keluarga dan lain sebagainya. Nah, terakhir saya dapat info bahwa si korban itu meninggal karena kehabisan darah. Ya coba bayangkan, siang hari kakinya putus di atas dengkul, kemudian ya kan kalau siang hari pas terik matahari itu kan darah sedang encer-encernya kan, darah ngalir, ya disitulah kehabisan darahnya, meninggal. Kemudian ada juga yang berangkat kerja kakinya putus juga, ketabrak mobil, itu sempat tertolong ya, sehingga kan tetap aja menjadi cacat juga. Ya itu, jadi banyak sebetulnya kasus-kasus kecelakaan mobil tanah. Ya kemudian yang langsung 6 orang, jadi ada mobil tuyul, tau kan mobil tuyul tuh kan? Mobil tuyul, isinya 6 orang. Suami istri di depan, di belakang itu penumpang. Itu kejadiannya subuh dini hari. Itu mau berangkat ke pasar, mobil lagi parkir,
ditabrak dari belakang mobil tersebut, mobil tuyul tersebut sama mobil tanah. Itu sampai mobil membandul, jadi mentok ke depan, balik lagi ke samping. Nah, itu supir dan istrinya meninggal dunia di tempat. Kemudian yang 4 orang itu mengalami luka. Itu baru yang ketabrak. Belum lagi yang parkir, kan kadang-kadang suka parkir tuh mobil tanah tuh. Parkir. Ada juga yang ketabrak juga kepalanya. Ada pengantin baru juga pernah di depan TPU Darul Ulum itu, masuknya di kota Tangerang. Pengantin baru, istrinya naik motor, istrinya berangkat duluan, kemudian suaminya belakangan. Kalau nggak salah waktu itu istrinya yang meninggal. Kelindes juga mobil tanah. Jadi sebetulnya banyak lah. Kalau mau dihitung mungkin udah ratusan. Makanya ya itulah. Gak apa-apa Kang, minimal 20 lah, minimal 20. Jadi Akang nggak usah banyak-banyak target. Jadi gini, di titik ini kejadiannya begini, terus penanganannya dari aparat dan kepala desa begini, kompensasinya seberapa gitu loh. Akang nanya langsung dari si korbannya. Itu akan insya Allah akan membangkitkan semangat rakyat Banten. Insya Allah. Cukup bukannya kita kita sampaikan empati kepada keluarga korban, tapi semoga mereka memahami bahwa bagaimana kami tidak ingin terjadi seperti itu gitu. Sehingga makanya sering kita sampaikan, ini adalah pagar, kalau jebol semua. Betul, artinya kita menyelamatkan anak bangsa lah, karena banyak sekali nyawa-nyawa yang melayang sia-sia. Ya contoh lah yang belum lama terjadi lah semalam itu kan anak muda, santri lagi kan, bahkan ya sampai tragis itu kan, nyawanya hilang karena mobil tanah. Itu kan sebetulnya sesuatu yang terjadi kemudian tidak ada solusi, ya akibatnya akan terus-terusan ada korban. Dan itulah kita yang tidak sampai terjadi sampai ke daerah Serang gitu kan. Terus itu si supir-supirnya masuk penjara nggak? Terakhir yang masuk penjara itu yang saya ikuti ya, yang saya tahu ya, karena yang lain saya tidak tahu. Yang saya ikuti, yang saya tahu itu yang pertama yang di itu dulu tuh, yang pertama yang di kota Tangerang. Itu saya ikuti yang 6 orang korban, kemudian yang suami istri meninggal itu yang di dalam mobil tuyul itu di penjara, tetapi dengan konsekuensi tidak mendapatkan kompensasi dari perusahaan, hanya dari jasa marga. Jasa marga itu bukan uang bentuknya, tetapi serap. Jadi kalau misalkan, karena yang 4 ini kan korban ini tidak meninggal, dia kan butuh diurut, itu kan nggak bisa pakai jasa marga kecuali dia mau ke rumah sakit. Jadi ke rumah sakit baru dibayar. Nah, oke, poinnya dari perusahaan nggak keluar? Nggak keluar. Hanya dari jasa marga. Dan berarti kan ini melibatkan semua pihak ini. Kekejian, kezaliman ini melibatkan, karena harusnya, sekali lagi saya ulang, harusnya Kades itu mengurusin itu, menolong warganya, membela warganya. Oh iya, Jasara Harja, maaf. Ya Jasara Harja, maaf, bukan jasa marga, Jasara Harja. Ya, ini mestinya itu kan, ini staf desa, kelurahan mestinya mengurusin itu kan, agar warganya mendapatkan hak. Kok bisa ya? Wah, harus saya kumpulin ini datanya ini. Itu saya ikuti kasusnya itu sampai selesai, itu yang 6 orang itu. Lagi-lagi yang dihadapkan itu antara supir dengan korban kan. Jadi tidak sedikit pun menyentuh para pengusaha mobil tanah, sedikit pun tidak ada. Nah, kalau supir itu kan apa bedanya dengan kita? Mereka juga kan masyarakat kecil, sama dengan kita mencari nafkah. Nah, jadi kita hanya dihadapkan lagi-lagi antara rakyat susah dengan rakyat susah. Jadi tidak melibatkan sedikit pun kepada si pemilik perusahaan besar itu, tidak. Ya makanya itu berarti kan memang si Kades tidak bertanggung jawab atas warganya, aparat juga, pejabat-pejabat ini nggak beres berarti kerjanya di Kabupaten Tangerang ini. Harusnya itu kan perusahaan itu. Betul. Ya itu terakhir sampai yang jadi saya ada beberapa. Yang pertama itu masuk pengadilan ya. Kemudian yang anak kecil pun sempat ketangkap juga. Yang anak kecil yang ditabrak itu yang kakaknya ke counter itu. Dan terakhir itu yang anak Alika itu yang dagingnya hancur itu kan.
itu masuk juga ke meja sidang itu. Mungkin kita juga perlu mengedukasi ini untuk supir-supir truk pick ini ya, agar mikir lah gitu loh. Ya bahwa ketika ada insiden seperti ini, yang dibenturkan cuma supir dengan si korban, yang bertanggung jawab supir. Mungkin kita perlu edukasi kalau gitu ini, supaya mikir itu supir-supir itu. Ya, seperti itu, Dan. Oke Kang Yahya, saya mau rehat dulu. Terima kasih waktunya. Nanti Siap, pokoknya Dan. kumpulin data, kita ngebahas ini lebih lugas di YouTube. Di YouTube Siap, ya. siap. Betul ya. Terima kasih. Yuk. Pamit Assalamualaikum. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit kawan-kawan yang hormat.